Luar biasa. Shalom. Saudara, saya hari-hari ini diingatkan secara pribadi dan saya mau katakan bahwa Tuhan berkata kita harus menjaga hati kita, saudara. Ya, kemarin waktu ulang tahun mama saya berdoa, saya juga berkata kepada mama, jaga hatimu. Saudara, Alkitab berkata banyak tertulis, jagalah dirimu, jagalah kawananmu, jagalah pintu mulutmu, di kitab Mika dikatakan. Terus apa lagi? Jagalah hatimu. Tidak bilang jagalah asetmu, jagalah hartamu, jagalah rumahmu. Saudara, kenapa kita harus jaga hati? Karena kita sudah tahu bahwa dari hati itu terpancar kehidupan. Kenapa kita harus jaga hati, saudara? Karena hati kita hari-hari ini banyak polusi, saudara. Kalau saudara tidak pakai saringan di hatimu, coba saudara jalan di tempat yang berdebu, saudara tidak pakai masker, jalan tempat berdebu, sebentar lagi saudara akan mengalami yang namanya infeksi tenggorokan, saudara. Ya, hidung kita ada masalah, saudara. Sehingga dari hidung, tenggorokan akhirnya membuat kita demam. Banyak hati kita juga hanya orang berbicara sedikit saja, kita bisa terluka, saudara. Ya, jadi akhirnya tidak mau ke gereja, tidak mau ibadah, cuman sedikit loh. Jadi bahaya, saudara. Yang membuat orang jatuh itu, kalau naik motor bukan batu yang besar di depan, saudara. Sering pasir-pasir yang kecil itu tidak tahu kepleset jatuh gitu. Nah demikian juga, saudara. Hal-hal kecil bisa membuat kita jatuh, saudara. Hanya karena makan buah saja Hawa itu dan Adam bisa jatuh dalam dosa. Itu hal kecil. Jadi saudara, saya percaya kenapa Tuhan ingatkan saya, berarti mengingatkan kita semua. Jagalah hatimu. Bukan orang yang jaga hatimu, kita jaga hati sendiri. Ya, karena ada banyak polusi-polusi, sehingga jangan lupa pakai masker di hatimu. Bagaimana kita jaganya? Dengan firman Tuhan. Ya, amin. Ya, saudara, tadi pagi kita sudah belajar. Coba saya tanya dulu, yang ibadah pagi pasti dia ngeh apa yang saya tanya. Siapa di sini orang yang kaya? Coba angkat tangan. Wah, yang ibadah pagi ini pasti angkat tangan, saudara. Ya, kaya itu bukan bicara materi tapi bicara sikap hati. Kita sudah belajar tadi bagaimana keluarga yang miskin dia bisa memberi dalam kekurangan. Itu bicara sikap hati yang kaya. Dan ada yang 3 penting dalam hidup ini, apa saja? Yang pertama, hidup apa? Hidup kudus. Katakan hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Yang kedua apa? Hidup sehat. Yang ketiga, yes, hidup kaya. Tapi jangan lupa, saudara, di atas semuanya itu Tuhan melihat hati kita. Yang penting hati kita kaya. Tadi saya sudah pakai apa? Pakai jas putih ya. Katanya dokter. Tapi puji Tuhan, saudara, saya hari ini banyak asisten. Ya, ada Pak Pojo, ada dokter-dokter spesialis akan bantu saya, nanti Pak Indra, ya, Ibu Ajima yang akan menolong untuk operasi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar ada dari satu keluarga yang tidak asing lagi. Saya bicara ini bagian kedua, saudara. Yang pertama, hati yang terikat, bagaimana cerita orang kaya yang muda yang hatinya terikat kepada harta. Ya, dia tidak bisa melepaskan, Yesus suruh jual, dia tidak bisa jual karena hartanya banyak. Jadi dia terikat kepada hartanya sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Ya, dia tidak berani melepaskan. Dan hari ini ada sesi kedua yang namanya hati yang tertawan. Saudara, kalau kita lihat gambar hati ini seperti love ini sangat bagus ya. Ini kilat, saudara. Cuman masalahnya rantai yang dikelilingnya itu, saudara. Ya, ada banyak orang kelihatan oke, manis, tapi hatinya apa? Hatinya licik, hatinya busuk. Ya, di luarnya bagus tapi hatinya tidak baik. Hari ini kita akan bongkar, saudara. Kalau saudara kita punya hati yang terikat, hati yang tertawan, siap-siap. Meskipun saudara sering ke gereja, saudara bisa tidak selamat. Kita akan belajar dari seorang keponakan yang namanya Abraham. Siapa namanya? Kita akan belajar tentang Lot. Oke. Saudara, di Kejadian 13 ayat 7 sampai 8, kita melihat yang sebelah kiri saya ini bagaimana gembala. Ini perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Kenapa mereka bertengkar? Karena mereka di satu tempat
saking diberkati, mereka punya ternak banyak sekali. Abraham diberkati, lihat saudara, kalau kita di dalam otoritas diberkati, pasti kita di bawah diberkati. Amin. Abraham diberkati, Lot akhirnya diberkati, ponakannya pun diberkati. Saking diberkati, ternaknya itu banyak. Jadi saking banyaknya tidak ada lahan lagi, kumpul, lama-lama mereka bebalo. Ya, bebalo saudara, saking bebalanya bebalo dia. Ya, apa yang terjadi? Mereka berkelahi lah. Alkitab katakan perkelahian. Terus akhirnya Abram memanggil Lot. Saudara lihat, ini Lot, dia menunjuk. Apa dikatakan Abram? Sudahlah Lot, kita ini kerabat. Malu kita ditengok tetangga. Benar ya? Kita ini saudara, jangan ribut karena cuma makanan ternak. Kita akan pisah. Nah, ini ceritanya saudara. Saya ceritakan secara ringkas ya. Nah, Abram berkata gini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya dapat sesuatu saudara. Ini paman luar biasa saudara. Harusnya Abram bilang, sudah kau ke kanan be, aku ke kiri. Benar tak? Tapi hebat loh paman satu ini. Kau pilihlah, tidak masalah. Kau mau ke kiri, aku ke kanan. Kau ke kanan, aku ke kiri. Makanya Abram diberkati saudara. Apa yang kita pelajari? Ini orang rendah hati saudara. Dia bisa mengalah. Padahal itu ponaannya. Biasanya kalau yang senior mau mengalah enggak? Enggak, tapi di sini tidak ada saudara. Di sini mengalah dalam artinya, kenapa saudara? Akhirnya nanti terungkap di belakang. Terus ayat 10 dikatakan apa? Lalu Lot. Ingat ya, Lot ini juga orangnya tidak tahu diri. Padahal pamannya sih bilang, kau boleh pilih lah. Harusnya Lot berkata apa? Tidak enak lah, paman lah yang pilih. Aku ini kan lebih muda. Biasanya kalau orang muda, oh yang tua dulu, yang tua dulu. Benar tak? Tapi Lot langsung apa? Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Saudara perhatikan, Lot melayangkan pandang dan dilihatnya. Waktu dia melihat lembah Yordan, saudara, apa yang manusia lihat belum tentu itu yang Tuhan kasih saudara. Ingat, pandangan manusia bisa salah. Kita lihat apa yang terjadi. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak apa? Airnya. Manusia sering melihat yang fisik saudara. Oh ini bagus, ini hebat. Ini menyenangkan Tuhan, belum tentu. Jadi hati-hati. Seperti apa? Taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat selanjutnya, sebab itu Lot apa? Memilih baginya. Perhatikan saudara, Lot memilih baginya. Saudara bisa, Tuhan kasih saudara pilihan. Saudara punya hak memilih, tapi jangan lupa, pilihan kita sering salah saudara. Seharusnya dia tanya Tuhan dulu. Benar tak? Harusnya dia tanya Tuhan dulu, Tuhan boleh enggak? Kalau pasti Tuhan bilang, kau masih muda, kasih paman kau dulu di situ. Kau jangan ke situ. Pasti tidak akan terjadi nantinya akhir yang tidak baik. Benar ya? Tapi Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah saudara. Ayat selanjutnya, Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Dan ini saudara kuncinya. Dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, kehidupan kita sudah tahu bahwa kehidupan di dunia kita lambangkan dengan kemah saudara. Kemah itu artinya apa? Kita tinggal di dunia, kemah ini bisa dibongkar tak? Bisa dibongkar, hidup ini sementara. Jadi kalau saudara berkemah di dekat Sodom ini bicara dunia. Kalau saudara dekat-dekat Sodom, dekat-dekat pergaulan yang tidak baik, hati-hati saudara. Dan lihat bagaimana keluarga Lot bukannya menjadi berkat, mereka tersandung saudara, hampir tidak selamat. Karena mereka sangat dekat, berkemah dekat Sodom. Saudara bergaul hati-hati, saudara punya pilih teman hati-hati. Anak muda, engkau pilih teman hati-hati. Ya, itu akan mempengaruhi hidupmu. Kalau engkau tidak takut akan Tuhan, engkau akan terjerumus ke dalamnya. Dan kita lihat apa yang terjadi. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan kita lihat kemah tanda kita hidup di dunia.
Kemah bisa dibongkar. Kita nih suatu hari bisa dipanggil Tuhan. Kemah ini bicara tubuh kita. Tapi jangan salah, sebagai orang percaya ada satu lagi yang saudara jangan lupa apa? Kita ini harus punya mezbah. Mezbah artinya apa? Kita punya tabut, punya tempat sebagai bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Siapa yang di sini punya mezbah keluarga di rumah? Pasti ada. Saudara kalau malam mau istirahat, mau tidur, kalau saya kumpulin istri anak-anak saya, kami akan doa sama-sama. Kami saling memberkati. Itu mezbah. Bicara apa? Oh, ini anak Tuhan. Kita sebelum kita kenal Tuhan, saya punya orang tua, dia suka dulu pai-pai, saudara. Dia pasti punya tempat-tempat sembahyang, benar tak? Mereka punya mezbah. Waktu masuk pintu rumah ada mezbah. Nanti di belakang pun ada mezbah. Dan mereka ada hari-hari tertentu mereka sembahyang. Jangan sampai saudara tidak punya mezbah. Saudara akan kalah dengan orang-orang yang menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Tapi kita menyembah Allah yang kita kenal. Amin. Siapa namanya? Yesus, saudara. Jadi saudara punya mezbah keluarga, mezbah doa. Di rumah harus punya waktu doa. Itu namanya mezbah. Kenapa? Mezbah inilah yang akan membawa Bapak Ibu saudara nanti ke surga. Artinya apa? Saudara wifi-nya, passwordnya nyambung dengan surga. Saudara duduk di situ, saudara bisa doa. Saudara pulang ke rumah di tempat kerja, saudara bisa doa. Kenapa? Karena mezbah doa adalah hidupmu sendiri, saudara. Ya, oke? Saudara harus punya mezbah. Nah, saudara perhatikan. Apa yang terjadi, saudara? Karena Lot memilih daerah dekat Sodom, dan apa yang terjadi kita perhatikan. Waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, karena kenapa? Karena dia sudah mendengar berita tentang Sodom, betapa jahatnya manusia di situ. Saudara tahu kata Sodom, orang bilang sodomi, ya ini Sodom ini. LGBT, lesbian semua ada. Zaman dulu sudah ada, saudara. Jadi zaman ini ada, ya tidak heran. Zaman dulu kejahatan, itu kejahatan di mata Tuhan. Dan ingat, setiap kejahatan ada hukumannya. Saudara ingat, setiap kejahatan oleh manusia, hari ini belum terhukum, suatu hari pasti terhukum, saudara. Waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, lihat. Abram adalah sahabat Tuhan. Tuhan ingat kepada Abram. Wah, dak lemak nih. Tuhan bilang, kalau aku dak ngomong dengan Abram, ada ponaannya pula. Jadi saudara harus syukurlah kalau saudara masih punya teman-teman seiman, punya Pak Gembala, punya orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan mau hukum, oi, dak lemak pula. Kawan Pak Sugi nih. Suruh Pak Sugi kasih tahu dia dulu lah, biar dia bertobat. Jadi hati-hati saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan bilang kau bertobatlah apa, itu kadang Tuhan ngomong loh. Kau jangan begini lagi, jangan begitu. Kenapa? Karena seperti Sodom Gomora. Jadi kalau saudara harus banyak-banyak punya teman hamba Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Amin. Iya, karena dia sering ingatkan. Kemudian Abram berapa kali dia tawar-menawar dengan Tuhan? Saking banyaknya berapa kali? 6 kali dia nawar. 50? Kayak apa? Kayak lelang gitu kan. 50 Tuhan, tidak bisa. 45, tidak baca. 40, oke. Berapa lagi? 30, 20, sampai 10. Saudara, dari tawar-menawar ini sungguh keadaan yang memilukan. Kenapa? Ternyata Lot sudah lama tinggal di situ, tidak jadi berkat. Masa 10 orang saja tidak ada orang benar? Betapa jahatnya orang Sodom. Ini membuktikan apa? Dunia ini saudara, kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan ikut apa yang dilakukan dunia. Bukannya banyak orang bertobat, saudara bisa-bisa terlindas di dalamnya. Dan saudara perhatikan, waktu tidak ada 10 orang bertobat, akhirnya Abram bilang, ya sudahlah, apa boleh bautlah Tuhan. Saudara, saya baca ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, ini malaikat Tuhan. Dia menampakkan diri sebagai manusia. Dia berkata kepada Lot. Dia sudah pesan, Lot, bawa siapa saja yang kau kenal keluar dari kota ini. Apa yang terjadi sangat menyedihkan. Lot hanya keluar dengan siapa? Lot dengan istrinya, 2 anaknya perempuan. Ada calon mantunya pun mengolok-olok dia.
Dia berkata, kau nih gila. Keadaan kota yang seramai ini, yang makmur gini, masa Tuhan bisa hancurkan? Hari-hari ini banyak hamba Tuhan bilang bertobat, bertobat, Tuhan mau datang. Jangan sampai saudara. Nanti Tuhan tiba-tiba datang ketinggalan kalau saudara tidak mau bertobat. Dan saudara perhatikan, malaikat berkata, larilah, selamatkan nyawamu. Ingat perintahnya apa? Lari. Terus perintahnya, janganlah menoleh ke belakang. Jangan jingok ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, firman Tuhan berkata, larilah. Kalau saudara sudah kenal Tuhan, sebaiknya larilah terus, jangan menoleh ke belakang. Amin. Cepatlah larilah ke sana. Ini saya loncat ayatnya. Jadi sebelum ayat 22 berkata, Lot bilang jauh, kami capek. Nanti kalau bencana ini terjadi kami pasti kena. Kami lari yang kedekat aja ke kota Zoar. Oke, malaikat bilang dalam hal ini pun bolehlah, larilah. Pokoknya kau keluar dari sini. Cepatlah larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Kenapa dunia ini belum dihancurkan saudara? Karena masih ada saudara orang-orang benar yang ada di dunia ini. Amin. Kenapa dunia ini belum dihukum? Karena masih ada orang benar. Alkitab berkata, malaikat berkata, aku tidak bisa buat apa-apa sebelum engkau keluar sampai ke sana. Itulah sebabnya nanti kita percaya ada rapture. Kalau kita sudah diangkat, tidak ada orang benar, habis semua di sini. Akhirnya mereka lari ke Zoar, saudara. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Lihat, waktu Lot sudah tiba, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan dari langit. Ngeri saudara. Ini bukan hujan yang kayak tadi ya. Hujan tadi angin aja. Saya waktu tidur bunyi apa ini? Kayak bunyi tawon saja. Ternyata angin saudara. Itu saja bisa membuat rumah-rumah bisa roboh. Apalagi hujan belerang seperti apa? Gunung meletus itu. Itu lahar panas itu. Mati semua orang. Hujan belerang dan api saudara. Kalau dari Tuhan ya, kalau bahasa Perancisnya bokyo. Ya, bukan makanan nih Pak. Ini bokyo. Ya, nanti Lina yang jelaskan itu. Dan apa? Ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota. Tumbuh-tumbuhan pun mati semua. Tetapi istri Lot, nah hari ini kita belajar. Tetapi istri Lot apa? Yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ini tragis saudara. Kenapa saya bilang tragis saudara? Ada orang yang sudah dibawa keluar, tinggal lari saja. Saudara mungkin sudah dibaptis. Ya, Tuhan sudah selamatkan saudara keluar dari Sodom. Hidup sungguh-sungguh. Tetapi apa? Kakinya masih dua saudara. Nanti kita lihat apa kesalahan kita pelajaran daripada istri Lot. Saudara di Lukas 17 ayat 20. Ketika Yesus menjawab orang-orang Farisi tentang kapan kerajaan Allah itu datang. Diceritakan di situ dan Yesus menyisipkan kata gini. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa saudara? Ingat akan istri Lot. Kita akan belajar saudara. Kenapa istri Lot sampai tidak selamat. Kita tidak usah tanya kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Tapi Tuhan ingatkan kita hari ini. Ingatlah istri Lot. Ada apa istri Lot? Saudara tahu siapa istri Lot? Siapa namanya? Tahu namanya? Tidak ada namanya. Ya istri Lot, saudara. Saya tanya anak-anak saya, siapa nama istri Lot? Tidak ada, tidak ada disebut. Ya memang tidak ada, makanya Papi tanya kamu. Ternyata tidak ada juga. Ya, nah kita belajar saudara. Hati yang tertawan, kita perhatikan ya. Tadi pagi hati yang terikat dan ini tertawan. Kita belajar yang pertama, hati yang mendua. Oke. Saya bacakan lah ya. Kita sama-sama baca. Biar kita diberkati. 2, 3.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yang pertama, mengapa kita harus ingat istri Lot? Karena istri Lotnya hatinya mendua. Kalau kita baca di sini, janganlah kamu mengasihi dunia. Pak, kita kan hidup di dunia. Masa kita tidak mengasihi dunia? Benar saudara. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Amin. Tapi hari ini Tuhan bilang, jangan engkau terikat kepada dunia. Jangan engkau ikut sistem dunia ini. Apa sistem dunia ini saudara? Ini bicara apa terikat? Harta, kedudukan, kesenangan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Orang kaya, dia tidak bisa tinggalkan hartanya karena dia terikat harta. Makanya Tuhan bilang hati-hati. Kejar harta tuh hati-hati, hatimu nanti terikat. Kenapa istri Lot melihat ke belakang? Saya percaya saudara. Karena kehidupan di dunia, di Sodom Gomora sudah meriah, sudah enak. Dia sudah terikat. Jadi waktu dia lari, aduh di situ enak. Lihatlah sebentar. Kenapa? Waktu dia lari, badannya saja yang lari, tapi hatinya tinggal di Sodom. Waktu kita ibadah, waktu kita bilang, ku mau cinta engkau Yesus, tapi hatimu jauh. Tuhan bilang, bohong kau. Ngomong baik. Hatimu jauh, hatimu mendua, engkau selingkuh. Kau ke gereja angkat tangan, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan hebat. Balik dari sini, ke dukun, tanya orang pintar. Gimana? Hatimu mendua, hati-hati, saudara tidak akan selamat saudara. Kalau hatimu mendua, Alkitab berkata engkau tidak dapat apa-apa. Ya, jangan ikutin nilai dunia ini apa? Materialisme, hedonisme. Ada banyak kalau kita lihat di sosial media, orang-orang hidup dengan memamerkan semuanya. Tapi kita anak Tuhan, kita harus rendah hati. Amin. Ya, tidak boleh kalau saudara diberkati, jadilah rendah hati dan saudara menjadi berkat. Ya. Jangan kompromi dengan dosa saudara. Jadi kita hidup di dunia, tapi jangan lupa pola pikir, kelakuan kita jangan seperti dunia. Itu artinya kita tidak mengasihi dunia. Tidak caranya sama dengan dunia ini. Kalau dunia jahat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, yang kedua. Meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Yang kasih perintah siapa? Malaikat Tuhan. Saudara perhatikan, ini malaikat lo ngomong. Keluar, lari, jangan menoleh ke belakang. Malaikat ngomong saja dia tidak percaya. Artinya dia remehkan. Tidak mungkin, aku kan cuma nengok sebentar baik. Saudara, kalau firman Tuhan menegur engkau jangan remehkan firman Tuhan. Karena engkau bisa tidak selamat. Ya, jaga pergaulan. Kalau orang tuamu menasihatimu, jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Jangan pulang malam-malam. Jangan bergaul dengan orang yang narkoba segala macam. Tapi saudara tidak dengan meremehkan kata-kata orang tuamu, hati-hati saudara. Nanti saudara bisa cilaka saudara. Ya, harus hati-hati, jangan remehkan saudara. Dan dia tidak peduli. Tiap minggu saudara ibadah, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bertobat apa? Itu kan untuk dia, bukan untuk aku. Firman hari ini untuk dia, bukan untuk aku. Saudara remehkan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara tidak akan dapat diselamatkan. Saudara, kalau firman Tuhan datang, saudara harus berkata, ini untuk aku Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Aku tidak boleh mendua hati. Aku harus menghormati firman Tuhan. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan, apa sikap kita? Dengar firman Tuhan, catat firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Dan jangan lupa lakukan firman Tuhan. Jangan sampai badan saudara di sini, tapi hati saudara di HP, di mana lagi? Di rumah makan, ya sambilan ibadah, kaget makan di mana gitu. Nah, ya, ini dengar firman loh. Kalau dengar firman Tuhan, saudara dengar benar-benar. Ya, oke? Ya. Yang ketiga,
melupakan kasih Allah. Ini Hosea berkata begini, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Saudara, istri Lot ini lupa kebaikan Tuhan. Tuhan sudah kasih lembah Yordan, dia sudah pilih. Tuhan sudah berkati. Saudara dulu orangnya biasa. Hari ini saudara bisa sukses. Jangan lupa Tuhan. Ya, jangan tinggi hati. Kalau sudah makan rumput kenyang, jangan tinggi hati, rendah hati saudara. Ya, makan rumput bukan rumput yang di luar itu ya. Ini hanya kiasan saudara. Jangan lupakan Tuhan. Kenapa? Lot lupa, keluarganya lupa bahwa mereka diberkati ternak mereka itu karena berkat Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara sampai hari ini ada, terima kasih Tuhan. Engkau sudah selamatkan aku. Engkau sudah tempatkan aku hari ini di sini. Terima kasih Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa ibadah. Ya, jangan lupakan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, kemakmuran sering membuat manusia lupa akan kebaikan dan kasih Tuhan. Waktu tidak ada cinta Tuhan. Tapi waktu setelah ada, katik waktu lagi Pak Gembala. Maaf Pak, aku harus ke sana proyek banyak Pak. Tunggu aku ada waktu lah Pak. Saudara, saya pernah ilustrasi dulu tentang ada seorang kaya. Setiap kali karyawannya ajak dia ke gereja dan istrinya dia tidak mau ke gereja. Ini orang kaya saudara. Saudara pernah dengar? Waktu diajak ke gereja, ayo ikut kul. Dah ada waktu. Suatu hari saudara, waktu dia cek kesehatan. Apa yang terjadi? Dokter berkata, engkau sedang mengidap kanker stadium 2 saudara. Dan apa yang terjadi? Dia mulai punya waktu saudara. Waktu istrinya bilang, ke gereja ya Pak, ayo. Loh kok bisa tiba-tiba dia punya waktu? Dari mana waktunya? Tadi katanya tidak punya waktu. Dari mana? Karena dia sudah sadar, mati aku nih. Baru sadar saudara. Saya berharap saudara jangan seperti itu. Waktu saudara sukses, saudara tetap Tuhan nomor 1. Ya, akhirnya dia ke komsel, kemana, minta didoakan. Ternyata alasan tidak ada waktu itu bohong. Waktu itu punya kita, Tuhan kasih. Tinggal engkau saja yang ngatur. Kalau engkau bilang, katik waktu Pak, ini kerjaan banyak apa? Ya tunggu saja. Mana tahu seperti orang ini, kita tidak ngomong ya. Kadang ada tiba-tiba, kau sudah tidak punya waktu lagi bisa beribadah. Langsung dipanggil Tuhan. Itu lebih bahaya saudara. Masih mending Bapak ini, masih enak. Walaupun dia sakit, dia masih mau ke gereja. Ya, oke. Saudara, saya mau cerita ada satu tempat. Ini adalah di Hong Kong, saudara. Siapa yang di sini pernah ke Hong Kong? Coba angkat tangan. Oke, woi, 1, 2. Kalau saya sering pergi, cuman bukan Hong Kong di sana. Di Jambi ada yang namanya pasar Hong Kong. Saya sering makan mie. Kalau orang hamba Tuhan sering datang ke Jambi, makan mie mana Bu? Makan mie Hong Kong ya. Wih, di sini hebat ya makanan di Hong Kong. Terus ada di Jambi ada namanya apa? Bakso Kamboja. Jadi makan bakso pun ke Kamboja, saudara. Dan ini mie Hong Kong, saudara. Saudara, ini adalah yang namanya Kowloon World City. Ya, ini apa, saudara? Ini apa, saudara? Jadi ini dulunya adalah pos penjagaan. Ya, pada zaman dulu penjajahan Inggris. Jadi orang-orang Cina di situ membuat satu benteng. Jadi mereka membuat benteng-benteng untuk pertahanan. Nah, suatu kali tempat ini jadi tidak bertuan. Ya, kota tanpa hukum. Kemudian tempat ini tahun 50 sampai 70 dikuasai oleh triad mafia Hong Kong. Apa yang terjadi di sini? Banyak bisnis ilegal berkembang. Kenapa? Kota tanpa hukuman, suka-suka. Ya, tidak ada polisi, tidak ada jaksa, pokoknya suka-suka. Dan perhatikan, ini gedung tinggi-tinggi. Tapi yang luar biasa, jalannya cuma 1-2 meter. Jarak gedung yang tinggi itu. Seperti gang. Banyak bisnis ilegal. Apa saja? Sudah pasti perjudian, narkoba, prostitusi, dan pabrik makanan tanpa standar, saudara.
Kemudian saudara, kemudian pemerintah Hong Kong, dia berkata begini, dengan pemerintah Hong Kong dan Tiongkok pada tahun 1987, mereka membuat kesepakatan karena kota ini kotor, tidak bertuan dan bisa mempengaruhi kota-kota yang lain. Mereka setuju kota ini harus dihancurkan. Nah, seperti Sodom dan Gomora. Oke, kita akan hancurkan. Dibuatlah kesepakatan saudara. Kota ini tidak ada izin, tidak resmi. Tempat perjudian. Tahun 87 diputuskan bahwa tempat ini akan dihancurkan saudara. Tahun 87 dibuat dan eksekusinya tahun 93 dan 94. Kemudian kota ini dihancurkan. Tapi tidak semua dihancurkan saudara. Ada satu gerbang tidak dihancurkan. Kenapa? Sebagai monumen peringatan. Bahwa kota ini pernah menjadi kota yang gelap. Dan saudara, apa yang terjadi? Setelah dihancurkan tidak dibuat begitu saja, dibiarkan. Dibuat apa? Mari kita lihat. Nah, ini pintu gerbangnya saudara. Itu tetap ada dipercantik. Tembok-tembok yang lama masih dibiarkan. Kota ini ditambah. Namanya Kowloon City World City Park. Taman. Jadi ditransformasi saudara. Ya, ini terinspirasi dari gaya taman klasik dinasti Qing. Jadi benar-benar dibuat taman. Ada kolam, ada pavilion, ada tempat jalan. Jadi orang-orang kalau ke Hong Kong, ayo kita ke situ ya. Jalan, mereka bisa menikmati. Wah, bagus. Ada air tenang, bisa duduk seperti itu. Saudara, pemerintah saja, manusia saja bisa melihat tempat-tempat yang gelap, yang tidak bisa bermanfaat itu aja dihancurkan. Apalagi Tuhan saudara, melihat kejahatan manusia. Siap-siap dihancurkan saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau kita ditransformasi saudara. Kenapa saudara? Kita dulu hidup dalam gelap, benar ya? Tuhan transformasi kita di tempat yang baik. Sehingga Tuhan bilang, ini Pak Pojo dulu seperti tempat yang tidak baik. Sekarang Tuhan transformasi menjadi satu taman indah. Waktu orang melihat, wah Pak Pojo sudah menjadi berkat. Orang bisa menikmati, wah ini sudah diberkati. Artinya apa? Ada transformasi. Kalau kita hidup dalam gelap ditransformasi Tuhan, pasti hidup kita menjadi berkat. Amin. Tuhan mau seperti itu saudara. Kehidupan kita masa lalu gelap saudara. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengubah yang gelap itu menjadi terang saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau transformasi. Jadi siap-siap saudara ditransformasi. Amin. Ya, yang terakhir. Kisah istri Lot ini masih relevan sebagai peringatan bagi kita hari ini. Kenapa harus menjadi peringatan bagi kita saudara? Yang pertama saudara, kejahatan itu pasti suatu hari akan dihukum. Saudara mungkin bilang, keluargaku tidak lihat, orang tuaku tidak lihat, siapa tidak lihat. Aku terus hidup di dalam dosa, tapi jangan lupa masih ada Tuhan saudara. Kalau saudara terikat seperti istri Lot, masih mendua hati. Ya, ke gereja, perjudian jalan terus, narkoba jalan terus, perbuatan tidak baik jalan terus. Hati-hati saudara. Saudara nanti akan terjerumus ke dalamnya. Yang kedua, saudara jangan seperti istri Lot meremehkan firman. Kalau hari ini kita bilang, lepaskan. Ada yang menawan hatiku. Si doi Tuhan, dia menawan hatiku. Siapapun, mau selingkuhan, mau siapa, lepaskan itu. Ya, hari ini lepaskan. Pacarmu membuat engkau tidak bisa ibadah, lepaskan itu. Ya, itu bisa menjadi rantai di hatimu sehingga engkau ibadah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Dan jangan lupakan kasih Tuhan. Apalagi saudara yang sudah dibaptis, jangan lupakan kasih Tuhan. Amin. Saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Kalau saudara sudah dikeluarkan dari Sodom, mungkin saudara sudah selamat, tapi perjalananmu jangan lihat ke belakang, saudara. Dulu aku pernah ini, dulu aku pernah gini. Nah saudara, saya mau bersaksi. Belum 1 bulan, saya diundang oleh ada orang teman saudara seiman. Saya diajak ngopi saudara. Waktu saya datang ngopi-ngopi, terus ada temennya datang. Saya kenal orang-orang ini saudara.
Terus habis ngomong-ngomong dengan saya, ya seperti biasa dia keluarkan stunnya gitu. Dia merokok, ngobrol-ngobrol. Firman Tuhannya hebat saudara, dia ngomong firman Tuhan hebat. Dia berkata, saya diam saja, mungkin tidak enak karena dia tahu saya gembala. Maaf ya Pak ya, tapi memang saya tidak ketemu di Alkitab Pak. Kalau dilarang merokok Pak, jadi saya tetap merokok Pak. Saya tidak nyinggung siapapun, tapi saya mau kasih tahu, hidup sehat itu roh, jiwa, dan tubuhmu harus sehat saudara. Saya cuma ngomong gini, Alkitab memang tidak ada menulis saudara, ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa tubuhmu ini adalah bait Allah. Kalau engkau sakit-sakit, gimana Tuhan mau pakai hidupmu? Saya berkata seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kalau engkau terikat, tandanya Tuhan bukan nomor satu dalam hidupmu. Sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan suruh kau lepas, kau mau lepas nak? Tapi gini Pak, memang 3 bulan yang lalu, aku sudah tidak merokok Pak. Terus kawan aku datang, sudah lama, ketemu aku. Dia datang pula bawa beberapa pak rokok kasih aku. Terus kau apain? Ya aku kasih sebagian ke kawan-kawan. Terus sebagian aku pakai Pak. Berarti kau terikat aku bilang. Kau harusnya jangan terima. Kau bilang kau sudah bertobat. Apa yang kita pelajari dari sini saudara? Orang ini tahu firman loh saudara. Cuma dia meremehkan firman. Ya saya tidak tahu. Saya bukan Tuhan, tapi setiap orang yang meremehkan firman Tuhan akan ada akibatnya saudara. Dan saya berkata, oh ya gitu ya. Iya saya bilang, harusnya kamu tidak usah lagi. Kau bilang kau sudah bertobat. Jangan terima lagi, tandanya kau masih terikat. Cuman kawan Pak, ajak Pak, tidak enak lah Pak. Kami kumpul-kumpul, masa aku dibilang sok hebat Pak. Nah itulah, kau harus jadi saksi aku bilang. Bukannya kau ikut mereka. Mungkin Lot seperti itu ya. Saudara tahu tidak, Lot itu bukan orang biasa loh. Alkitab berkata, dia duduk di pintu gerbang loh. Orang dulu duduk di pintu gerbang itu siapa? Saudara tahu? Itu seperti orang penting. Ya, dia kenapa duduk di pintu gerbang? Karena pada waktu itu kalau kota-kota, orang-orang rakyat ada masalah, dia sering tanya dengan orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Seperti penasehat. Pak gimana saya punya masalah. Jadi dia tuh termasuk orang ternama Lot. Tapi herannya Lot ini tidak bisa jadi berkat. Kenapa? Karena dia terpengaruh. Saking terpengaruhnya Lot, istrinya tidak bisa meninggalkan Sodom dan Gomora. Saking terikatnya keluarga Lot, lihat anak-anak Lot, apa yang terjadi? Waktu bapaknya tidur, dia kasih apa? Mabuk. Terus dia bilang giliran gitu. Kenapa? Itu hasil daripada kehidupan di Sodom. Jadi kita harus hati-hati bapak-bapak keluarga. Kalau hidup kita tidak benar, anak-anak kita nanti tidak benar semua. Dampaknya banyak. Hanya karena Lot salah pilih, akhirnya istrinya jadi tiang garam, anak-anaknya pun hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan salah pilih saudara. Mungkin dunia hari-hari ini menawarkan kesenangan. Tapi saya mau katakan itu hanya sesaat. Kalau semua kesenangan bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan. Katakan tinggalkan. Kalau kau punya pacar tidak kenal Tuhan. Tuhan bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jangan remehkan firman Tuhan. Apa? Tinggalkan. Tuhan kasih engkau yang lebih baik. Kalau yang tidak baik jangan kompromi saudara. Karena firman Tuhan tercatat dan tidak pernah tidak digenapi. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita saudara, apa yang menawan hatimu? Saya rindu yang menawan hati kita hanya Tuhan saudara. Tuhan kau yang menawanku Tuhan. Meskipun hujan aku tetap mau ketemu Tuhan. Ya engkau hebat bisa ibadah sore hari ini. Kadang hal-hal kecil itulah yang Tuhan perhatikan saudara. Kadang kau datang, kau setia, kasih persembahan. Tidak banyak tapi hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan menilai itu yang paling besar. Jangan bangga saudara. Kita tidak boleh bangga kalau kita Tuhan engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang mengikat aku Tuhan. Kalau aku hari ini ada Tuhan semua karena Tuhan. Dan aku persembahkan bejana ini untuk kemuliaan namamu. Amin. Hari ini Tuhan mau kita selidiki hati kita. Ya, mari kita selidiki hati kita. Siapa yang menawan hatimu? Harta, dunia, siapapun saudara, mari kita lepaskan.
Dan biarlah yang menawan hati kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri.